Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita tidak akan membahas sebuah materi pembelajaran, melainkan pada video kali ini saya akan memberikan beberapa trik ataupun tips untuk memahami materi pembelajaran agar mudah dipahami. Nah, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Bagi kamu yang masih mendapatkan kesulitan ketika belajar, terlebih dalam menghadapi PTS maupun PAS, nah ini dia beberapa trik yang mungkin bisa kalian coba. Selain membantu untuk meningkatkan kualitas belajar, tentunya juga sangat menyenangkan. Baik, tips yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat catatan kecil. Ada salah satu kesalahan saat belajar. Biasanya kita cenderung menghafal setiap detail materi yang disampaikan. Daripada kamu fokus menghafal, lebih baik fokus ke poin-poin pentingnya saja. Bagaimana strateginya agar kamu tertarik membaca? Ketika guru sedang menyampaikan materi, catatlah hal-hal penting di stick notes. Misalnya rumus Pitagoras, rumus tensis, dan buat kata kunci yang mudah diingat. Dengan menulis, kamu sambil mengingat kembali pelajaran loh. Kemudian, tempel di tempat-tempat yang sering kamu lihat. Misalnya dinding kamar, cermin, ataupun buku-buku yang sering kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian tentu juga harus menggarisbawahi hal-hal penting. Menggarisbawahi hal-hal penting saat membaca atau mempelajari sebuah buku tentu tidak akan menyulitkan, bukan? Kalau ribet menggunakan penggaris, bisa menggunakan pulpen berwarna, bisa membuat bukumu lebih berwarna. Apabila penuh warna, maka semangatmu juga akan lebih meningkat. Cara ini akan memudahkanmu ketika mencari materi yang dibutuhkan karena menghemat waktu tentunya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya membuat mind map. Ada lagi cara menghemat pembelajaranmu dan membuat lebih siap menghadapi ujian tentunya. Coba cara mind mapping deh. Apa sih yang dimaksud dengan mind mapping? Mind mapping merupakan proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu. Tulisan yang dihasilkan adalah gambaran langsung dari cara kerja koneksi dalam otak. Cara ini juga dapat mengembangkan cara berpikir yang kreatif. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya case study. Case study ini bisa dikatakan sebagai studi kasus ataupun praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa materi yang agak sulit dipahami hanya dengan mengikuti pedoman teori. Oleh sebab itu, studi kasus ataupun case study ini jadi pilihan yang tepat. Dengan cara ini, kamu akan dihadapkan dengan sebuah kasus sehingga mampu memvisualisasikan teori dan jadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian berikutnya ada yang namanya brainstorming atau bisa disebut dengan belajar kelompok. Nah, kalau kamu bosan belajar sendiri, tidak ada salahnya coba belajar dengan teman-teman. Brainstorming bisa jadi salah satu cara untuk bertukar serta memperluas ide dari kamu dan juga teman-temanmu. Saat proses ini berlangsung, tidak ada salah dan benar, semua sama. Selain lebih seru, kamu akan mendapatkan banyak ide baru yang memperkaya pengetahuanmu. Selanjutnya ada memanfaatkan situs belajar gratis. Selain belajar daring yang disampaikan oleh guru kalian masing-masing, maka kalian juga perlu untuk melakukan ataupun perlu memanfaatkan media-media pembelajaran maupun situs-situs lainnya. Misalnya menggunakan aplikasi belajar yang sudah banyak membantu siswa-siswi di seluruh Indonesia, atau bisa memanfaatkan video-video YouTube
atau lain sebagainya. Misalnya dengan membuka AA Edukasi yang menyajikan sebuah video materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kita tentunya harus membuat jadwal belajar. Cara ini memang terlihat sepele, tapi punya dampak yang sangat besar. Jadwal belajar bisa membangun konsistensi kamu dalam belajar. Terlebih di masa menjelang ujian seperti PAS maupun PTS. Jangan jadikan jadwal belajar kamu hanya pajangan di kamar kamu saja. Gunakan sebagai pemicu semangat kamu untuk bisa sukses menghadapi ujian PAS maupun PTS. Nah, itu tadi adalah tips dan trik untuk bagaimana kita bisa memahami sebuah pembelajaran dengan cepat. Mungkin sekian tips dan trik dari saya. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.